Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Lancar Motor Daya Luhur. Untuk pembahasan kali ini kita akan menangani satu unit L300 diesel ya, yang mengeluhkan katanya spellingnya udah banyak, udah longgar, udah ketahuan di sini sumber penyakitnya itu dari housing setir ini. Kelihatannya busingnya udah habis. Penyakit yang sudah nggak aneh ya kalau untuk di L300 diesel. Jadi makanan sehari-hari ini kalau 300 diesel rusak di bagian ini housing setirnya. Untuk melihat situasi di dalam housing setirnya ini, apakah busingnya yang rusak atau memang bagian asnya ini yang udah kena atau aus, langsung kita buka housing setirnya. Untuk membuka housing setir atau ada yang bilang bell clamp seperti itu, kita cukup membuka 4 buah baut pengikat seperti ini, sama draglingnya yang ini. Terus yang ini juga kita buka ya. Oke, ini dia penampakan mobilnya. Mobil yang tergolong sangat muda ya seperti itu. Tapi sudah dikatakan tadi memang untuk L300 diesel itu kelemahannya memang di bagian, maksud kami salah satu kelemahan L300 itu di bagian kaki-kaki, terutama di bagian housing setir ya seperti itu. Bisa kita lihat spellingnya di sini memang udah jauh banget ya, udah longgar seperti ini. Makanya di sini kita akan coba mengakali biar umur si housing setirnya atau di bagian bell crampnya itu bisa lebih awet. Gimana caranya? Ikuti video ini sampai habis. Untuk selanjutnya kita buka dulu bagian housing setirnya atau bell crampnya. Oke, lanjut. Setelah housing setirnya atau bell crampnya kita bongkar, penampakannya seperti ini. Untuk selanjutnya kita buka bagian asnya ini untuk melihat kondisi busing di bagian housing setirnya. Biasanya kalau di sini kita untuk membuka housing setir ini dilakukan pengepresan. Untuk langkah pertama kita buka dulu bagian baut pengikat yang ini, baut 12. Kemudian kita buka mur 24. Langsung nanti kita menuju ke pengepresan untuk pelepasan asnya ini dari bel kerang ini. Oke, setelah murnya kita lepas, kita ambil ringnya, kita lepas ringnya. Kemudian kita pasang lagi murnya. Tujuan kita dipasang kembali murnya ini biar dalam proses pengepresan ini bagian housingnya tidak mental seperti itu ya, untuk safety, untuk keamanan. Oke, lanjut kita ke pengepresan untuk melepaskan dulu bel crampnya ini. Oke, bel crampnya udah lepas, kita langsung buka dulu bagian as housing setirnya. Oke, lanjut, housing setirnya sudah kita cuci bersih seperti ini ya. Asnya juga sudah kita cuci. Namun kelihatan di sini untuk as housing setirnya udah agak aus ya sedikit. Kelihatan di sini. Cuma untuk penggantian satu set seperti ini mungkin memakan biaya yang agak besar ya. Makanya kita di sini akali seperti itu ya. Kita akali pakai bearing seperti ini. Kita memakai bearing 6005 untuk ditempel di rumah housing setirnya di sebelah sini. Nanti kita las bearingnya untuk sininya. Biar pemakaian di housing setirnya ini awet. Karena kalau hanya mengandalkan bushing aslinya, maaf, seperti ini kan bahannya fiber ya, plastik. Untuk umurnya nggak kuat lama seperti itu, makanya kita akali seperti ini. Untuk opsi lain sebenarnya ada juga untuk mengakali, memakai bushing Colt 120 maksud kami, mobil agak jadul ya, mobil jadul. Cuman untuk bushing Colt 120 dia itu nggak punya leher ya seperti ini, nggak punya cantolan seperti ini. Jadi kelemahannya, kalau dia dipasang di sini kemungkinannya ada pergerakan ke bawah, bisa merosot karena nggak ada leher atau cantolan seperti ini.
Cuman untuk bushing Colt T120 itu memang bahannya dari Kuningan, agak keras. Mungkin umurnya bisa lebih awet dari part originalnya seperti ini. Maksudnya part aslinya L300. Cuman yang dikatakan tadi kelemahannya suka merosot. Malah nanti endingnya oblak-oblak juga ya, nggak awet. Oke, langkah selanjutnya kita pasang dulu bushingnya di sini. Kemudian nanti kita las atau tempel bearingnya ini. Lanjut kita ke pemasangan bushingnya dulu ya. Kita kasih grease atau stempel seperti ini. Pastikan ini cantolan ini lurus sama lubang ini. Kalau dah. Nah, dikatakan tadi karena ini asnya udah ada keausan, makanya pemasangannya itu agak ringan seperti ini ya. Kalau untuk asnya yang masih normal, belum ada keausan, sudah dipastikan pemasangannya itu keras. Lalu kita tempel bearing yang ini ke sini, nah, untuk nanti kita las di sebelah sini. Namun harus dipastikan di sini untuk pemasangan bearing, maksudnya bearing yang ini, pastikan penutup bearingnya ini dilepas dulu. Tujuannya biar nanti pas penambahan grease atau gemuk, si bearingnya ini bisa dimasuki oleh grease dari sini. Pasangannya seperti ini. Nanti kita press, masalahnya agak keras sedikit. Pastikan ininya dibuka dulu. Oke, nanti kita press dulu sebentar. Oke, lanjut, bearingnya sudah kita las seperti ini ya. Nggak usah sekelilingnya dilas, seperti ini juga sudah dipastikan kuat. Masalahnya kami sudah sering melakukan pengelasan seperti ini. Namun perlu diperhatikan dalam proses pengelasan tadi, ini bagian rumah housing setirnya diusahakan dikasih air atau lap basah seperti itu untuk meminimalisir bushing yang ada di dalamnya itu meleleh ya akibat panas. Karena sudah diketahui tadi untuk bushingnya bahannya dari plastik atau fiber seperti itu. Sebenarnya produk dari toko juga ada yang sudah jadi, maksud jadi di sini ada yang sudah memakai bearing, cuman nggak seperti ini ya di dalam di sini. Cuman kelemahannya untuk yang memakai bearing bawaan pabrikan seperti itu, kelemahannya itu posisi asnya ini sudah dipastikan lebih kecil dari yang originalnya. Masalahnya ruangannya habis sama posisi bearing ya.
Kalau posisi bushing originalnya, maksudnya originalnya tipis. Sementara untuk yang pabrikan yang memakai bearing, otomatis posisi bearingnya kan lebih tebal. Asnya itu dibikin kecil biar bearingnya bisa masuk. Bukan rumah bearingnya yang diperbesar ya di sini. Justru malah as housing steernya ini yang diperkecil. Endingnya banyak terjadi di sini malah as housing steernya itu patah seperti itu. Makanya kami lebih memilih seperti ini. Kami tidak menganjurkan untuk pemakaian yang memakai bearing bawaan pabrik maksudnya, bukan originalnya L300. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pengisian grease atau stemped seperti yang dikatakan tadi. Untuk penutup bearingnya bagian atas sebelah sini tadi dibuka dulu penutupnya dengan tujuan waktu kita pengisian grease dari sini, si bearingnya itu bisa keisi grease. Otomatis dari waktu pengelasan juga mungkin ada yang kebakar. Untuk kedepannya juga sudah dipastikan melakukan pengisian grease atau stempetan yang rutin ya. Kalau tutupnya ini nggak dibuka dulu, otomatis si bearingnya nggak bisa masuk grease untuk melumasi bearing tersebut. Oke, lanjut kita pengisian grease dulu. Oke, bisa kelihatan di sini grease-nya sudah masuk ke bearingnya. Kelihatan. Itu tujuan dari tadi pembukaan, maksud kami pelepasan penutup bearing di bagian ini atasnya. Biar grease-nya bisa masuk sempurna ke bagian bearingnya. Oke, lanjut kita ke pemasangan. Untuk pemasangan housing steer biasanya kita pasang housing steernya terlebih dahulu sebelum pemasangan bel crampnya ya. Untuk pemasangan bel crampnya ini nanti kita nyusul, tujuannya memudahkan kita untuk pemasangan baut housing steernya. Karena kalau dipasang bareng biasanya kuncinya itu mentok jadi agak telat ya seperti itu. Makanya untuk pemasangan di bagian bel crampnya nanti kita pasang setelah housing steernya terikat kencang ya seperti itu. Oke, housing steernya sudah terpasang seperti ini. Bautnya juga sudah kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang bagian bel crampnya seperti ini. Maksudnya nyusul itu seperti ini, pasang belakangan ya seperti itu. Oke, kita tinggal pemasangan baut pengikat yang kunci 24 sama umur yang ini. Terus pemasangan bagian dari drag link. Oke, housing steer dan juga bel cranknya sudah kita pasang sempurna seperti ini ya. Bisa kelihatan. Ini juga sudah dikencangkan semua. Untuk teman-teman yang malas ribet, maksudnya ribet sini ngakali seperti ini, bisa langsung melakukan penggantian. Itu untuk teman-teman yang punya dana lebih ya seperti itu. Langsung saja ganti bagian housing steernya tanpa harus ngakali seperti ini. Cuma konsepnya kita di sini budget minimal hasil maksimal, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kita pakai trik seperti ini. Untuk selanjutnya kita lihat hasilnya seperti apa. Bro, goyang-goyang bro setirnya bro. Ya, cok, goyang. Bisa kelihatan sudah tidak ada lagi spelling di bagian housing steernya. Selanjutnya kita lihat bagian atasnya seperti apa pergerakan di setirnya. Bisa kita lihat di sini spellingnya sudah tidak longgar seperti tadi ya, sudah normal kembali. Untuk pembahasan kali ini sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mempunyai keluhan spelling di bagian setir, khususnya mobil L300 diesel ya. Masalahnya untuk L300 diesel sudah jadi kebiasaan seperti itu, sudah jadi langganan di bagian housing steernya itu gampang rusak seperti itu. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.